Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok mulia yang telah melewati banyak perjuangan. Beliau telah mengalami pahit dan manisnya berdakwah untuk menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Serangan kepada Rasulullah pun tidak pernah habis, baik itu serangan fisik maupun mental. Lontaran kata-kata kebencian, cacian, makian, lemparan batu, dan ludah dari orang yang tidak suka kepada beliau pernah didapatkan. Bahkan Rasulullah pernah dicap sebagai orang gila karena mengaku sebagai nabi dan utusan Allah. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia terbaik yang menyeru kepada seluruh umat manusia untuk masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Tentang perkara ini dituliskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 6. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. Mereka berkata, "Wahai orang-orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Kemudian dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 70, أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. apakah patut mereka berkata bahwa pada Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Kabar berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap gila ini berhembus semakin kencang hingga orang-orang Mekah mengetahuinya. Isu tersebut juga sampai ke telinga seorang dukun dari Yaman. Namanya adalah Dimat Al-Azdi. Ia mendengar isu tersebut saat tiba di Mekah. Setelah mendengar kabar itu, Al-Azdi segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati beliau agar sembuh dari sakit jiwa. Al-Azdi adalah dukun yang terkenal dan pengobatannya adalah dengan cara menghembuskan angin. Sang dukun kemudian menawarkan pengobatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka bertemu. Ia berniat segera mengobati Rasulullah saat beliau sudah siap. Namun, yang ditemukan oleh Al-Azdi adalah yang sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada dukun tersebut, "Sesungguhnya pujian itu hanya bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, tidak seorang pun bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian untuk merespon penawaran dari Al-Azdi atau sang dukun tadi. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tertera dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mendengar hal tersebut keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Al-Azdi terkejut dan takjub. Ia tidak pernah menyangka bagaimana bisa orang yang katanya gila mengatakan hal sedemikian baik, bahkan dengan kosakata yang begitu menakjubkan. Sang dukun kemudian meminta Rasulullah untuk mengulangi kata-kata beliau tadi, dan Rasulullah pun menuruti permintaan dukun itu. Setelah mendengar kata-kata tersebut, hati Al-Azdi kemudian berbalik. Dari semula ia ingin datang sebagai dukun yang hendak mengobati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kini dia langsung menyatakan diri untuk bersyahadat dan masuk Islam. Selama ini Al-Azdi mengaku telah menghafal dan menguasai semua kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab. Namun kata yang keluar dari lisan Rasulullah merupakan perkataan yang menakjubkan dan baru pertama kali ia dengar.
Berikanlah tanganmu wahai Rasulullah, biarkan aku berbaiat atas nama Islam, ujar Al-Asdi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Asdi tentang Islam, dan dengan begitu dukun yang ternama ini menjadi salah satu dari sedikit penduduk Mekah yang menyatakan keislamannya di masa awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Semoga kisah ini menambah keimanan kepada kita semua bahwa seorang dukun, seorang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, namun ketika ia membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah, maka hidayah itu akan merasuk ke dalam jiwanya. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.